yang keluar dari keran itu air atau keran? Yang keluar ya air lah. Air, bukan keran yang keluar. Bukan. Nah, tadi antara mesin dan keran, Yesus yang mana? Yesus yang keran. Oh, Yesus yang keran. Oke. Nah, ketika kemudian dikatakan bahwasanya keran itu menjadi Manusia. pada mulanya keran menjadi manusia. Manusianya adalah Yesus. Manusianya adalah keran, ya Yesus. Nah, terus keran ini menjadi apa? Kan keran menjadi manusia. Oke, pada mulanya adalah mesin. Mesin itu bersama-sama dengan pada mulanya adalah keran. keran. Keran itu bersama-sama dengan mesin. Dan keran itu adalah mesin. Oke? Oke? Pada mulanya adalah keran. Keran itu bersama-sama dengan mesin. Keran itu adalah mesin. Oke? Ya, ya. Nah, keran itu menjadi manusia. loh, kok jangan dulu ke manusia, Bu. Kan tadi kita sudah sepakat, Yesus adalah keran. Jadi keran itu menjadi manusia. Kok kau jadi sendiri dengan pertanyaan? Jangan. Pada mulanya adalah keran. Keran itu bersama-sama dengan mesin. Mesin itu adalah keran itu adalah mesin. Dengar dulu. Ini kau bisa bisa membedakan keran dengan mesin. Keran bisa itu, dong. Keran itu bukan bagian dari mesin. Loh, kita berbicara mengenai apa yang keluar dari mesin nanti ini, dikarenakan instruksi. Ketika mesin menginstruksikan sesuatu lewat mulut, itulah yang keluar. Maksudnya di sini keran itu juga apa? Bagian dari mesin. Tahu nggak? Kalau kau memang betul. Pada mulanya adalah knalpot. Knalpot itu bersama-sama dengan motor. Knalpot itu adalah motor. Knalpot itu telah menjadi manusia. Kok knalpot jadi manusia? Iya. Karena dia yang karena dia yang mengeluarkan asap kan? Berarti apa yang keluar dari knalpot? Asap. Nah, apakah asap itu adalah knalpot? Bukan. Nah, berarti apakah Yesus itu adalah keluar dari mulut Tuhan? Bukan. Nah, bukan. Yesus itu adalah mulut Tuhan, bukan yang keluar dari mulut Tuhan. Masa asap adalah knalpot? Hei. Ada baka. Hei. Masa asap adalah knalpot? Kau yang bilang asap adalah knalpot. Kamu yang mengatakan tadi Yesus itu. Aku katakan. Hei, yang keluar dari mulut Tuhan itu apa? Firman. Yang keluar dari knalpot itu apa? Asap. Sama enggak knalpot dengan asap? Tidak. Sama enggak firman dengan mulut? Kok firman dengan mulut macam mana? Loh, apa lu? Yesus firman. Firman keluar dari mulut, asap keluar dari knalpot. Nah, Yesus kenapa? Yesus itu Allah yang berfirman, bro. Bukan bagaimana firman, ceritanya? Dengarkan. Knalpot itu yang berbunyi. Yang keluar dari knalpot adalah asap. Yang keluar dari mulut Tuhan adalah firman. Yang keluar dari keran air adalah air. Yang keluar dari mulut Tuhan adalah firman Allah. Berarti yang keluar dari mulut Tuhan itu bukan Allah. Betul? Kok bukan Allah? Kau yang keluar dari keran air itu apa? Keran. Yang keluar dari keran itu air. Yang keluar dari mulut Tuhan adalah Tuhan. Firman Allah. Perkataan Allah. Iya, perkataan Allah. Perkataan Allah itu bukan Allah. Iya, siapa bilang perkataan Allah adalah Allah? Nah, oleh karena itu Yesus bukan mulut. Karena air bukan keran, karena asap bukan knalpot. Yesus itu adalah keran, ya kan? Yesus itu adalah knalpot. Yang keluar dari Yesus itu adalah firman Allah. Yang keluar dari begitu. Begitu. Aduh, parah ini, parah. Dengarkan saya. Dengarkan. Yang menjadi knalpot apa? Bisa tidak motor jadi knalpot? Dengarkan. Bisa tidak motor jadi knalpot? Bisa tidak?
knalpot itu bagian dari motor, tahu nggak? Ya, berarti dia tidak terpisah. Iya, tidak terpisah. Nah, Terpisah berarti oke, berarti motor tidak bisa mengeluarkan knalpot, betul? Iya. Berarti ini adalah dua hal yang tak terpisahkan antara kalam, kemampuan, sifat dengan hakikat daripada yang mempunyai sifat, betul? Kok jadi lari ke kalam sifat dan hakikat macam mana maksudnya? Ya memang kayak begitu orang berbicara mengenai pencipta. Pencipta itu adalah Allah, paham nggak? Menciptakan dengan berfirman. Oke, Yohanes 1, baik. Baca dulu Yohanes 1 ayat 3. Segala Oke. sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya di sini Allah firman ini Saya yang paham. Firman mengeluarkan firman menjadi apapun. Oke. Termasuk menjadi daging. Mau jadi apapun, ku bilang tadi. Bisa tidak knalpot ini jadi asap? Tidak. Berarti yang menjadi asap adalah? Yang menjadi asap adalah firman. Gambarannya di situ. Pandai Anda ini. Sekarang yang menjadi daging adalah? Yang menjadi daging adalah knalpot. Bisa rupanya motor jadi knalpot. Bisa motor jadi knalpot. Siapa bilang motor jadi knalpot? Loh, tadi Yesus dari daging kan? Firman itu telah menjadi daging. Bisa enggak motor itu telah menjadi knalpot? Atau motor itu telah menjadi berasap? Motor. Nah, motor itu menjadi berasap. Bisa enggak? Motor itu menjadi berasap. Knalpot itu menjadi berasap. Bisa tidak? Dengar dulu. Aku Apa itu? buat dulu semua masalah motor ini. Motor ini ada knalpot. Dengar dulu. Motor ini kan ada knalpot. Ya, itu sesuai dengan Yesaya 55 nomor 11. Iya, dengar dulu. Knalpot ini adalah bagian dari motor, ya kan? Ya. Motor ini adalah knalpot. Betul? Ya. Yesus adalah knalpot ini menjadi plastik. Tetap juga dia motor walaupun dia plastik. Maksudnya? Yesus itu pun jadi manusia, tetap salah. Dia berubah. Gimana tuh? Bagaimana caranya motor menjadi plastik? Gimana ceritanya knalpot jadi plastik? Sekarang begini, motor ini kan kalau kita tahu kan motor ini kan terbuat dari besi semua lah, katakanlah besi entah ada itu stainless atau apa. Begitu berfirman, begitu keluar suara dari knalpot jadi plastik. Bukan. Jadi berubah, kita gantilah knalpotnya ini dari plastik misalnya, ya kan? Tetap juga dia motor kan? Tetap juga dia motor karena hanya inilah yang dikatakan Al-Qur'an. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hatimu ada penyakit. Kalau kau masakan knalpot motor kau jadikan plastik, ya meleleh lah. Kalau kau mulai membeo. Lah, masakan knalpot motor kau ganti menjadi plastik? Pernah kamu lihat? Kan saya bilang kan ibaratnya. Sekarang kita dari plastik kan tetap ibarat motor. Sekarang kita kan mengumpamakan tubuh manusia Yesus kan. Tubuh manusia Yesus ini kan dulunya kan roh, ya kan, berubah menjadi manusia. Saya kasih analogi, dari besi berubah. Saya kasih analogi. Analoginya yang sederhana, kita ulang. Motor knalpot asap. Yesus di mana di situ? Knalpot. Loh, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Theos. Firman itu telah menjadi. Apa yang menjadi dari motor? Mesin jadi knalpot. Mesin jadi knalpot. Dan mesin itu telah menjadi knalpot. Begitu? Kok mesin menjadi knalpot? Macam mana? Berarti bukan Yesus. Berarti Yesus itu bukan knalpot. Ayo cari yang benar. Yang benar yang mana? Knalpot, mesin, asap. Yang mana Yesus di situ? Kita ganti dulu Allah ini menjadi apa? Menjadi motor dan firman ini menjadi knalpot, ya kan? Ya. Nah, terus pada mulanya adalah knalpot. Dengar dulu. Knalpot ini bersama-sama dengan motor. Dan knalpot itu adalah motor. Knalpot itu telah menjadi manusia.
Telah menjadi asap, berasap berarti Kok menjadi asap? Kau yang bilang menjadi kan asap. berasap, kan berfirman, kan berbunyi. Asap. Knalpot Mengeluarkan itu asap, telah bukan berbunyi. menjadi asap. Kau yang Knalpot menuduh. itu Kau bilang berbunyi, asap. knalpot itu Mana berbunyi, knalpot knalpot menjadi itu. asap? Kau Dengarkan, yang dengarkan, asal kau makan, kau dengarkan, bilang knalpot dengarkan, jadi asap. dengarkan. Di mana jelas Knalpot, knalpot jadi asap? knalpot itu berbunyi. Loh, kok lari ke bunyi? Lah kan Tuhan berfirman. Sekarang ibaratnya yang kita keluar dari mulut Allah ini. Kalau itu dengarkan, kan dengarkan. Allah. Dengarkan, dengarkan. Jangan kau- Demikianlah jangan firmanku. berbunyi. Dengarkan, dengarkan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Tidak akan Ya. kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Ya. kusuruhkan kepadanya. Knalpot berbunyi, knalpot berfirman, Tuhan berfirman dari Ya. knalpot. Apa yang keluar dari knalpot? Firman. Firman. Asap. Hmm. Nah, Yesus di mana di sini? Knalpot. Loh, masa knalpot bisa kemudian menjadi asap? Kok menjadi asap? Siapa yang bilang menjadi asap? Kan Yesus itu adalah hasil dari firman. Firman Dari itu, firman. firman itu telah menjadi apa? Yesus itu yang mengeluarkan firman, paham nggak? Dengarkan dulu, Bung. Dengarkan dulu. Sebelum menjadi Yesus, dia ada asalnya. Firman Asalnya itu telah firman itu telah menjadi Firman yang dimaksud di sini Allah yang berfirman, paham nggak? jangan Oke. jangan sampai saya katakan lagi Anda itu Aku bahlul. menjelaskan. Dengarkan sama dulu, kau, karena dengarkan kau tidak dulu. paham. Dengarkan Yang dulu, jelas, Al-Quran mengatakan kau Anda tidak pendusta. pada mulanya Anda adalah membolak-balikkan firman Tuhan bersama-sama itu dengan Allah. seperti Dan firman manusia. itu adalah Allah. Nah, firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi apa? Firman yang dimaksud di sini Allah yang berfirman, paham nggak? Iya, Allah yang berfirman, knalpot yang berbunyi. Paham saya. Knalpot yang mengeluarkan asap. Knalpot yang mengeluarkan asap. Knalpot ketika dia mengeluarkan asap, yang keluar adalah asap. Ya. Oke? Nah, asap ini telah menjadi apa? Kok asap menjadi apa? Loh, asap menjadi karbon dioksida. Gimana sih lo? Loh, menjadi karbon dioksida. Ya, terus Apa hubungannya firman menjadi jelas ada hubungannya. Firman keluar, suara keluar dari knalpot, diiringi dengan asap. Asap menjadi karbon dioksida. Yesus telah menjadi apa? Yesus telah menjadi Kau rubah-rubah yang keluar dari knalpot, sebentar asap, sebentar bunyi. Mana yang sebenarnya mau dibuat jadi perumpamaan dengan firman Allah? ketika Tuhan mengatakan jadilah terang. Suara Jadilah Tuhan terang. terang itu jadi dari suara. Suara itu ada dari mulut. Dengar Mulut dulu. itu sifat. Bukan suara itu yang menjadi terang, tetapi suara itu memerintahkan jadilah terang. Paham nggak? Kok jadi suara yang menjadi terang? Sekarang begini, saudara. Coba Anda teliti dulu. Motor dengan knalpot, dengan asap. Oke? Oke ya. Kau Di nanti kau bilang jadi bunyi, jadi suara. Dengarkan dulu. Sebenarnya Yesus belum ada di sini. Ketika ada motor, ada knalpot, ada asap, di situ Yesus belum ada. Belum. Nanti Yesus ada ketika ada karbon monoksida, racun yang keluar dari asap ini. Kalau Mari kita buktikan. Itu ayat 1. Saya buktikan dengan ayat 1 ini. Pada mulanya adalah knalpot. Ya kan? Knalpot itu bersama-sama dengan motor. Dan motor dan knalpot itu adalah motor. Jadi kenapa kau bilang belum ada knalpot? Kan bersama-sama dengan motor. Nah, kan belum ada yang menjadi di sana. Di antara unsur yang engkau sebutkan itu belum ada yang menjadi pribadi baru. Yang menjadi itu Coba kamu jadikan pribadi baru dari motor ini. Apa yang terjadi? Apa yang menjadi pribadi baru dari motor tersebut? Coba. Tak ada pribadi baru. Motor itu kan knalpot. Karbon dioksida, racun ini dari mana? Kok jadi lari ke karbon dioksida? Dari bunyi. Dari suara. Bagaimana ceritanya? Anda ingin mengatakan mesin menjadi knalpot, atau Anda ingin mengatakan mesin menjadi asam, mesin menjadi karbon monoksida, atau apa ini? Kan ada pribadi baru nanti setelah 4 unsur ini bekerja. Mesin, knalpot, asap. Sekarang gini dulu, jangan kau bikin asap, nanti kau bikin jadi karbon dioksida. Sekarang bunyi, ganti dulu. Ya memang betul. Suara. Coba kau ganti jadi suara. Oke.
Jadi suara, oke, jadi suara. Ha. Oke. Nah, Oke. Nah, terus knalpot, mesin, knalpot, suara. Oke. Mana Yesus di sini? Mana Yesus di sini? knalpot. Oke. Oke. Saya ikuti irama Anda ya. Oke. Nah, oke. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan knalpot dan firman itu adalah knalpot. Coba Anda ambil Yohanes 1 nomor 14. Sama dengan knalpot. Pada mulanya adalah knalpot. Knalpot itu bersama-sama dengan mesin dan knalpot itu adalah mesin. Oke? Sepakat? Sepakat? Oke. Sekarang ambil Yohanes 1 nomor 14. Motor lah bilang, kalau mesin kan itu tadi kan. Oh iya. Nah, Pada mulanya adalah ya kan. knalpot. Pada Kalau mulanya motor ini kan knalpot. keseluruhan dari Knalpot motor itu itu. bersama-sama dengan motor dan knalpot itu Ya. adalah motor. Nah, sekarang ambil Yohanes 1 nomor 14. Firman itu Ya, telah menjadi apa? Telah menjadi daging. Betul? manusia. Iya, daging. Betul? Ya, Nah, sekarang knalpot itu telah menjadi manusia. kita mesti analogikan. Bukan motor kan? Kita analogikan yang tadi, Bu. Kita analogikan. Pada mulanya adalah, dengarkan. Pada mulanya adalah knalpot. Iya. Knalpot itu bersama-sama dengan mesin. Dengarkan. Kenapa jadi manusia knalpotnya, Bung? Kenapa? Kenapa ada Motor. knalpot jadi manusia? Masih analogi dulu. Pada mulanya ada. Kan Jangan dulu ke sana. Itu jadi Allah yang berfirman, paham nggak? Jangan dulu ke sana. Oke, wahai pendusta, dengarkan. Pada mulanya adalah knalpot. Knalpot itu bersama-sama dengan motor dan knalpot itu adalah motor. Knalpot itu telah menjadi menjadi manusia. Waduh, jangan terbang ke sana dulu, Bahlul. Dia terbang kemana? Mana maksudmu? Knalpot ini apakah dia menjadi asap, apakah dia menjadi bunyi, atau menjadi apa? Itu dulu. Tetap dia knalpot. Dia mengeluarkan suara. Dengarkan dulu. Pada mulanya adalah knalpot. Knalpot itu bersama-sama dengan motor. Knalpot itu adalah motor. Knalpot ini telah menjadi apa maumu? Loh, ikuti knalpot ini kalau dia bereaksi menjadi apa dia? Bunyi atau jadi asap? Mengeluarkan, bukan menjadi, mengeluarkan. Mengeluarkan. Oke, berarti knalpot ini telah menjadi bunyi. Kok menjadi? Mengeluarkan. Coba kamu analogikan dulu Yesus ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos dan firman itu adalah Theos. Firman itu buat bahasa-bahasa yang Theos apa ini yang jelas-jelas saja. Kita orang Indonesia berbahasa Indonesia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jangan kau bilang Theos. Allah itu bahasa Arab. Sekarang kita bahasa orang Indonesia. Itu bahasa Arab. Allah itu bahasa Arab. Saya bukan orang Arab. Kita berbahasa Indonesia. Alkitab saya. Allah itu bahasa Arab. Bilang itu Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun azim bima kanu yakzibun. Kamu pendusta. Kamu tidak mau menggunakan bahasa Yunani, padahal kitabmu bahasa Yunani. Kamu maunya menggunakan bahasa Indonesia, padahal Allah itu bahasa Arab. Kenapa tidak pakai bahasa Indonesia aja? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Firman itu telah menjadi daging, kan gitu? Oke? Nah, sekarang analogi motor. Pada mulanya ada knalpot. Knalpot itu bersama-sama dengan motor dan knalpot itu adalah motor. Knalpot itu telah menjadi manusia. Gimana ini ada knalpot jadi manusia? Koplak ya. Kan Padahal di kan sini masih 100% manusia, 100% knalpot guru dah. Kan di sini kan analoginya kan Allah firman. Paham nggak? Kau yang jadi Berarti Tuhannya dari knalpot dia. Kalau knalpot jadi tuh apa manusia?
begini, Dia saudara. bertanya, knalpot itu Saudara. dari apa? Dengarkan, saudara Oten, dengarkan. Kan Yang sesuai benar, dengan ayat ini, jangan disanggah dulu ya, jangan disanggah dulu. Ini yang benar ini. Ya. Pada mulanya adalah knalpot itu bersama-sama dengan motor, dan knalpot itu telah menjadi bunyi, dan bunyi itu mengeluarkan suara, dari suara itu mengeluarkan asap, dari asap itu mengeluarkan karbon dioksida, karbon Dari mana monoksida. knalpot menjadi suara? Terangkan ini walaupun ganti nama tetap aja goblok ya, nggak berubah. Namanya berubah, orangnya nggak berubah. Kan jelas sekali, Bung. Motor itu ketika mau mengeluarkan harus bunyi dulu. Asap tidak bisa keluar kalau tidak Tetapi bunyi. bukan knalpot itu yang menjadi bunyi, bro. Knalpot itu mengeluarkan bunyi. Maka dari itulah bukan firman yang menjadi Yesus, bro. Bukan firman Allah yang menjadi Yesus, tetapi Allah yang berfirman. Paham nggak? Membedakan Allah firman dengan firman Iya, Allah. knalpot yang berbunyi kan? Iya, knalpot itulah Allah firman. Paham nggak? Knalpot yang berbunyi kan? Knalpot yang mengeluarkan bunyi. Nah, terus bagaimana caranya knalpot ini mengeluarkan bunyi dan mengeluarkan dirinya sendiri? Bisa enggak? Bukan mengeluarkan dirinya sendiri. Nah, berarti yang keluar dari knalpot apa? Yang keluar dari knalpot apa? Knalpot Bunyi, atau kau asap? bilang Iya, bunyi. tadi. Kau bilang tadi Oke. bunyi. Oke, bunyi. Nah, ketika bunyi menjadi apa? bunyi menjadi sesuai dengan instruksi bunyi itu. Ah, itulah menjadi bumi, menjadi langit, menjadi matahari. Nah, sekarang kalau Yesus, knalpot ini menjadi apa? Knalpot inilah yang mengeluarkan bunyi itu. Nah, kalau Yesus itu kan tadi bunyinya bumi, matahari, menjadi semua itu. Nah, sekarang kalau Yesus, knalpot ini bunyi apa? Knalpot bunyi apa macam mana maksudnya? Knalpot Iya, itu yang mengeluarkan bunyi, tahu nggak? Knalpot ini yang mengeluarkan knalpot. bunyi. Dengarkan. Knalpot ini telah menjadi manusia, begitu? Ya, kalau menurut dari ayat ini yang kau bawa, knalpot inilah gambarannya yang menjadi manusia. Bisa ndak itu diterima oleh akal? Knalpot menjadi manusia, bisa ndak? Ya, kenapa tidak bisa kalau dia Tuhan? Oh, berarti knalpot ini bisa jadi setan juga? Loh, ini kan roh, bukan benda. Kami itu Inilah yang dikatakan Al-Quran. Di dalam hatimu ada penyakit. Kenapa ada penyakit? Karena kamu pendusta. Mana ada penyakit? Mana ada knalpot jadi manusia, tuyul? Dijelaskan sama kau bingung. Di mana kau pernah menemukan? Di mana pernah kamu menemukan ada knalpot menjadi manusia? Di mana? Kan sekarang ini kan analoginya tadi. Jangan-jangan kau lahir dari knalpot. Memang kau Loh, tolol betul. Coba analogi yang tepat. Knalpot ketika mengeluarkan sesuatu, baik berupa suara ataupun asap, itu knalpot tetap knalpot, tidak pernah berubah menjadi asap. Di kamu, di doktrin bahlulmu, knalpot menjadi manusia. Itu hanya orang gila yang bisa melakukan itu, mengimani. Hanya orang punya penyakit hati dan pendusta. Itulah saya katakan, malam ini dibuktikan kebenaran Al-Quran. Bukan karena Tuhan tidak maha kuasa. Bukan, dengarkan. Tidak bisa menjadi apa. Dengarkan Tuhan saya berkata di dalam Mazmur 33 nomor 9. Dengarkan supaya kau paham. Tuhanmu beda. Ini kitab Mazmur. Ini kitab Mazmur. Ini kitabnya Nabi Daud. Nabi kami. Ada di Dengarkan. Indonesia. Dengarkan wahai pendusta. Dengarkan wahai pendusta. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Dengarkan. Memang begitulah kalau misalnya udah bingung. Dengarkan wahai pendusta. Dengarkan. Al-Quran menerangkan apabila Tuhan pencipta langit dan bumi hendak mengadakan sesuatu, maka dia cukup mengatakan jadilah. Itu selamat dari Oke, jangan nelpon dulu. Mazmur 33 nomor 9. Sebab Tuhan berfirman maka semuanya jadi. Tuhan memberi perintah maka semuanya ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Inilah yang dimaksud. Nenekmu kiper.
Nenekmu Itu di ayat kiper. itu kan ada. Hei, ini Segala nenekmu. sesuatu Hei, diberikan nenekmu oleh dia, kiper. dan tanpa dia tidak ada Nenekmu yang telah kiper jadi, dan pendusta. segala yang telah Bagaimana? dijadikan. Bagaimana Tuhanmu ceritanya? tidak pernah Hei, berfirman. Bahlul. Bahlul, knalpot itu ketika dia berbunyi, apapun model suaranya itu yang keluar. Apapun yang Tuhan inginkan itu yang keluar dari Tuhan. Tetapi sesuatu yang keluar dari Tuhan bukan Tuhan. Yesus itu adalah sesuatu yang keluar dari Tuhan. Berarti Kau dia yang bukan mengatakan Tuhan. itu. Kau yang mengatakan Bagaimana Yesus mungkin? yang keluar dari Tuhan. Loh, aku datang Mana bukan atas buktinya? kehendakku sendiri. Yesus itu Aku bukan datang. keluar dari Dengarkan. Tuhan. Dengarkan. Tapi Yesus Dengarkan. itu adalah berubah wujud dari Nenekmu dari kiper, manusia, itu ajaran tetapi paganisme, tetap dia itu ajaran Tuhan. politeisme, Dia itu manusia, ajaran tetapi dia Romawi, Tuhan. itu ajaran Buktinya, Yunani. Tuhanku, Hei, itu dengarkan, bisa dengarkan. Kematian. Itulah buktinya dia Tuhan. Bagaimana Kalau ceritanya Tuhan mengalahkan tidak kematian? paham kau? Bagaimana caranya mengalahkan kematian? Kisah para Rasul 2 nomor 32, dia dibangkitkan. Dia dibangkitkan. Kau jangan nipu-nipu di sini. Iya, dibangkitkan. Ya, Allah. iya apa? Dia Allah. Karena dia Allah. Dibangkitkan. Dia dibangkitkan oleh siapa? Keallahannya, kemahakuasaannya. Siapa yang membangkitkan dia? Keallahannya sendiri yang membangkitkan. Keallahannya dia dari sendiri, kematian. dasar. Inilah yang saya katakan. Engkau itu Karena adalah kau tidak pendusta. paham Alkitab, aku jelaskan kau. Bagaimana saya tidak paham? Kau Bagaimana selalu saya tidak mengatakan paham? bahwa kau paham, padahal kau tidak Bagaimana paham. saya tidak paham? Dijelaskan tidak mau paham. Apa yang kamu jelaskan? Loh, Al-Quran aku sudah mengatakan, jelaskan bahwa dengarkan, Tuhan itu Al-Quran berlaku mengatakan, bagi saya. Oke, Al-Quran itu Mazmur. berlaku bagimu. Oke, Mazmur Tuhanku itu mengatakan, tidak ada Tuhanmu, Tuhanku itu yang ada di oke, berfirman. iya nggak apa-apa, itu Tuhan adalah yang dimaksud Tuhanmu. di Mazmur itulah Yesus, paham nggak? Oke, dengarkan, di dalam Mazmur ini jelas. Mazmur Yesus mana ada? Nah, yang punya kitab itu, ayo, kau bisa lawan itu. Kau tundukkan saya aja nggak bisa. Si mau datang besok. Dia tidak paham Alkitab. Ayo Ahi, maju Ahi. Capek saya pendusta ini. Aduh, dusta, pendusta, terus itu dia suka bohong. Ayo Ahi, lanjut. Silakan. Katanya yang ada di Mazmur 33 itu Yesus. Silakan. Ya, coba tunjukkan Yesus di dalam kitab Tehillim atau Mazmur. Di mana Yesus? Coba. Setiap ayat Alkitab yang mengatakan aku, itu adalah Yesus. Dasar landasannya di mana? Landasannya itu Yesus itu adalah Allah firman, Allah yang berfirman. Landasannya itu Yohanes Di mana 1 ayat ayatnya 1. di dalam kitab Taurat? Di dalam kitab Taurat di mana itu? Di kitab Taurat, Kejadian 1 ayat 26. Oke, bunyinya gimana? Coba kita cek. Si mau datang besok, udah aku bilang. Kau jangan suka tipu-tipu. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yang berfirman ini adalah Allah firman. Allah yang berfirman kepada Allah Bapa. Jadi Allah yang berfirman inilah yang dimaksud di 1 Yohanes 1 menjadi manusia. Makanya disebut di situ firman itu adalah Allah. Oke, Payomer Elohim Nase Adam Betselminu Kitmotenu. Marilah berfirman Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia. Nah, ini salah ini. Terjemahannya salah ini. Menurut gambar dan rupa kita ini salah terjemahan. Kau yang mengatakan salah, kau pula yang mengatakan Belum salah. Dari mana nih, salahnya? Saya buktikan ya. Kalau bentuknya mau tubuh atau badan atau bentuk itu harus memakai kata toar. Bukan pakai kata selem. Beda. Nih, kita lihat di dalam Kejadian. Kau usah sok paham bahasa asing. Bahasa Indonesia ini aja dulu kita pahami. Bahasa Indonesia aja kau tak paham. Macam mana Salah, ini kau paham terjemahannya bahasa salah. asing? Kedekatan umat dengan Tuhannya lewat bahasa asli. Kalau kau mau mengatakan kau lebih pandai dari ahli bahasa yang menerjemahkan bahasa Alkitab ini yang sudah dikaruniai Roh Kudus, berarti kau adalah orang sesat. Oh enggak, buktinya kalian selalu revisi. Kenapa? Berarti ada kesalahan. Direvisi, disesuaikan dengan bahasa yang terjadi pada saat ini, sesuai dengan perkembangan bahasa. Oh, enggak, bukan berarti tidak. Buktinya udah ada sekarang.
Sekarang dikata, sekarang berfirmanlah Tuhanku saja, ya, dengar dulu ya, berarti dengarkan dulu. citra. Tuhanku Maha Berarti dengan citra Kuasa sekarang. menjaga keaslian firman-Nya, walaupun diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa atau direvisi sampai berulang kali. Karena apa? Terbukti. Buktinya, kematian saja bisa dikalahkan. Apalagi hanya menjaga keaslian firman-Nya. Ngapain kita meragukan Kalau cuma keaslian masalah firman-Nya? kematian, kalau masalah kematian Yesus masih kalah sama Adam, sama Elia. Elia nggak Elia. mati, mengalahkan kematian Elia. Elia pernah mengalahkan kematian nggak? Justru kalah, nggak mati-mati dia. Kalau tidak pernah mati, belum tentu bisa mengalahkan kematian. Karena mati Iya, dulu, makanya baru dia dia lebih hebat bisa dari mengalahkan Yesus, dia tidak kematian. mati. Kalau dia tidak pernah mati, bagaimana bisa mengalahkan kematian? Karena kematian nggak berkuasa terhadapnya. Tidak berkuasa kepadanya. Tetapi kalau dia mati, pasti mati dia, tak hidup lagi. Nggak mati, Elia nggak mati, Henok pun nggak mati. Kalau Henok tidak mati pun, berarti dia tidak bisa mengalahkan kematian. Tidak ada bukti. Tidak ada Karena bukti dia kematian bisa nggak mengalahkan berkuasa terhadap kematian. dia. Bukti bisa Nah, kalau mengalahkan Yesus kematian, dia kalau pasti Yesus- mati dulu, baru dia Ya, bangkit sekarang dari yang mencabut kematian. nama- Itulah yang sekarang yang terbukti mencabut nama bisa yang mengalahkan mencabut nyawa Yesus kematian. siapa? Iya, sekarang yang mencabut nyawa Yesus siapa? Tidak ada yang mencabut nyawa Yesus, dia sendiri yang menyerahkan nyawanya. Semua ada yang mencabut nyawanya, ya. Iya, Mulai dari kalau zaman Adam sampai semua nabi-nabi dicabut nyawanya. semua, tapi kalau Yesus tidak, karena dia Tuhan. Siapa yang nyabut nama Yesus? Coba. Tidak ada yang mencabut nyawa Yesus, dia serahkan nyawanya. Bunuh diri dia, Yesus bunuh diri. Ya, Sekarang terserah orang ini, mau bikin bunuh diri atau tidak, kalau- itu kan urusan. Kalau Henok dengan Elia itu mengalahkan maut, Yesus malah kena maut. Ya, Yesus malah kena maut. Dia belum pernah terbukti bisa mengalahkan kematian karena tidak pernah dikatakan dia pernah mati, baru hidup Ya, lagi. karena Kalau maut dia sudah bisa berkuasa mengalahkan terhadapnya. kematian, dia harus mati dulu, paham nggak? Lo jelas lebih hebat Elia dong. Elia nggak mati. Dari mana kau tahu bisa Elia mengalahkan kematian? Nggak ada bukti. Karena dia nggak mati. Kalau dia nggak mati, berarti dia nggak bisa mengalahkan kematian. Hanya yang pernah Berarti dia mati yang bisa kebal atas mengalahkan kematian. Hanya yang pernah mati yang bisa mengalahkan kematian. Kalau dia tidak pernah mati, dia tidak bisa mengalahkan kematian. Karena kematian nggak berkuasa terhadapnya. Bagaimana itu? Loh, tidak berkuasa bukan berarti dia bisa mengalahkan. Udah pasti kalah lah. Karena Kalau mautnya itu misalnya nggak bisa kalah, mencabut dia nyawanya. harus coba dulu mati. Harus coba dulu mati. Bisa nggak dia mengalahkan kematian itu? Barulah dia disebut bisa mengalahkan kematian. Justru dia itu kematian tidak berkuasa terhadapnya apa? Dia tidak bisa diambil nyawanya. Walaupun tidak berkuasa, katakanlah tidak berkuasa, tetapi dia tidak bisa mengalahkan. Ya karena mautnya tidak bisa mengalahkan dia. Tidak Maut tidak bisa. bisa mengalahkan Henok dengan Elia. Gimana dong? Dia tidak Kalau maut pernah bisa mati. mengalahkan Elia, masa Elia akan mati Kalau sama Henok? misalnya- Kalau mau mengalahkan kematian, harus mati dulu. Kalau dia tidak pernah mati atau belum mati, berarti belum bisa dia mengalahkan kematian. Paham nggak? Oke, Bos? gini Bang Billy, Yesus itu kalah sama kematian 3 hari, gitu. Iya, kalah kematian. Iya, jadi kalah dengan kematian. Nah, Henok tidak ada kalahnya sama sekali. Elia nggak ada kalahnya sama sekali. Kenapa? Karena Dia maut tidak bisa 3 hari mengalahkan itu dia. bertarung dengan kematian dan dia menang. Kenapa Di mana kabur? ayatnya dia bertarung dengan kematian? Kok kabur? Tunjukin ayatnya Kabur di mana kemana? dia bertarung dengan kematian. Bertarung dengan kematian kan selama 3 hari. Iya, di mana kan tadi kau bilang bertarung dengan kematian? Di mana ayatnya itu? Yesus bertarung Pertarungannya dengan itu kematian. selama 3 hari itulah bertarung dengan kematian. Makanya Ya, dia ayatnya menang. mana? Ayatnya. Dia menang berarti dia Ayatnya karena dia mana? bangkit. Bertarung Itulah dengan bukti bahwa dia kematian. menang. Kalau misalnya dia tidak bangkit berarti dia kalah. Kan itu. Iya, di mana ayatnya dia bertarung dengan kematian? Itu saya catat. Kita ya, pakai bertarung logika, dengan kematian. Bos. Logika. Loh, justru kalau pakai logika ya Kalau justru 3 hari pakai dia logika. mati, tetapi Maut dia itu bisa tidak bangkit, bisa berarti dia kan bertarung Henok, dengan artinya kematian apa? itu selama 3 Maut hari. bisa mengalahkan Kalau misalnya Elia dia dan tidak pernah Henok. mati, Gitu. tidak pernah mati, berarti dia tidak bisa mengalahkan kematian. Kalau dia mati Yesus selama kalah 1 dengan tahun, kematian. tapi dia bangkit Yesus kembali, kalah dengan berarti kematian dia itu selama 1 tahun kenyataan. itu bertarung. Yesus itu kalah dengan kematian itu fakta. Loh, tidak, dia menang karena dia bisa Yesus kalah 3 hari. Kalah 3 hari. Salah, dia bertarung Kalah selama dong. 3 hari, bertarung. Iya, itu. dia mati nggak? Ah, Dia mati nggak? Dia mati, makanya saya tanya dia mengalahkan mati nggak? kematian. Tadi dulu, enggak, saya tanya dia mati nggak? Iya, mati.
Ya udah berarti kalah dengan kematian. Bukan kalah, buktinya dia bangkit dari kematian. Harusnya kau tanya, kenapa dia bisa bangkit dari kematian? Kenapa dia tidak membusuk tubuhnya Bangkit karena ingin dijadikan Tuhan. Karena tubuh manusia Yesus itu bukan dari tanah bos, tetapi dari Roma 14:9. Yesus dibangkitkan karena ingin menjadi Tuhan. Roma 14:9. Ya, Ayo. katamu. Dia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Sebelum dia bangkit, sebelum dia menjadi manusia, dia sudah Tuhan bos, menciptakan segala yang ada. Tanpa Ya, Yesus dimana itu tidak ada apapun yang ada. Biar tahu. Pendusta, Dimana pendusta. Ya. Kau yang Di tidak mana tahu. Yesus di dalam kitab Kejadian? Yesus berfirman, "Fai boker yom ehad." Jadilah Kan terang, saya jadilah sudah katakan, jadi nggak usah membeo. Kita ini Alkitab bahasa Indonesia aja kita, nggak usah membeo. Nggak bisa dong. Justru kita Itu periksa. kan hanya Kami kau yang tahu. mengerti ya. Aku tidak tahu. Kita kan Ya, berdiskusi. gini, Yesus lu lahir di Yerusalem atau lahir di Boyolali? Lahir di mana Yesus lu? Lahir di Bethlehem. Ya pakai bahasa Bethlehem kalau gitu. Loh kok bahasa Bethlehem? Ya iyalah. Zaman Bethlehem bahasanya apa? Yunani, pakai Yunani. Loh saya kan bukan di Bethlehem, saya kan di Indonesia. Lah Yesus lu yang jadi Tuhan, yang jadi Tuhan itu Anda atau Yesus? Loh, yang jadi Tuhan itu adalah Yesus. Tetapi kan saya memang. Nah kalau gitu pakai bahasa Yesus supaya paham. Pakai bahasa Yesus supaya paham. Tuhan Yesus itu paham semua bahasa, bukan seperti Tuhan. Yesus di Bethlehem pakai bahasa Indonesia atau bahasa ibunya? Bahasa apapun paham Tuhanku, karena dia itu. Nah kalau Tuhan lu paham, lu nya paham nggak? Apa? Aku Lu nya bukan paham Tuhan. nggak? Aku bukan Tuhan. Nah kalau gitu, oke. Firman bahasa ibunya Yesus apa? Firman bahasa ibunya Yesus. Aku tidak mau tahu bahasa apa itu. Nah karena itu lalu itu adalah domba. Ya saya 53 nomor 6. Kalian itulah sesat makanya. seperti domba. Tuhanku Maha Kuasa menjaga keaslian firman-Nya. Ya Walaupun jangan terjemahkan difitnah di juga. berbagai Kalau bahasa. Tuhan lu maha kuasa, Karena jangan Tuhan difitnah. Karena Tuhanmu tidak Maha Kuasa, makanya kau harus selalu membeo. Lo kalau Tuhan lu maha kuasa, kenapa dia tidak bisa berbahasa Ibrani sebagaimana bahasa ibu kandungnya? Karena pada Yesus saat setiap itu, ngomong karena dia berada pakai di bahasa Ibrani. apa? Karena bahasa di tempat itu adalah bahasa yang bahasa Aram, makanya Yesus berbahasa Aram. Tetapi kalau dia ke Indonesia, Lah kenapa lu pakai bahasa Indonesia? Sekarang pakai bahasa Arabnya kalau gitu. Pakai bahasa Arabnya kalau kayak gitu. Tuhanku telah berbicara denganku dengan bahasa Indonesia. Contoh ya, Yohanes 4:24 di dalam bahasa Yunaninya nema hotheos, tapi di dalam bahasa Indonesianya Allah itu roh. Kata itu dapat dari mana? Teos lah, entah apa itu saya. Mending suruh sini deh, penerjemah kitab lu suruh ke sini deh. Mending dialog. Perlu Tuhan. Lah terus gimana lu yang nggak bisa bahasa Yesus? Holabala artinya apa holabala? Holabala artinya apa holabala? Tuhanku Maha Kuasa menjaga keaslian firman-Nya walaupun diterjemahkan ke segala bahasa dan direvisi dalam Tekstual variannya tekstual variannya itu perubahan kata-kata yang terjadi itu ada 450.000 dari 50.000 manuskrip. Roh Kudus lu kerjanya apa? Sampai salah-salah. Kematian saja sudah dikalahkan dia, apalagi Dia mati itu kalah oleh maut, kalah 3 hari dia. Dia bangkit dari kematian. Bayangin lu, di amanat Agung dibilang kepadaku telah diberi kuasa sorga dan di bumi katanya. Udah dikasih kuasa kabur ke langit. Tidak ada. Kabur ke langit ya udah dikasih kuasa. Ngapain? Kok kabur ke langit? Lah sekarang apa coba? Apa bedanya Yesus sama mayat? Apa bedanya Yesus sama orang mati sekarang? Katanya Yesus hidup, mengalahkan maut. Di mana dia sekarang? Di sorga. Apa fungsinya sekarang? Sekarang Ngapain dia? menguasai sorga. Karena memang dia penguasa sorga. Menguasai sorga dia. Terus ngapain dia mati di bumi kalau gitu? Matinya di sorga aja. Loh, kok jadi kau yang ngatur Tuhan? Oke. Lah iya, Tuhan lu bingung gitu coba. Katanya dikasih kuasa di bumi. Katanya dikasih kuasa di bumi. Dikasih kuasa malah kabur dia, mangkir dari tugas. Kau pula mau mengatur Tuhan mati di sorga. Ini Bang Petualang ini ada Ayo Bang Billy. Mazmur, Bang. Bang Petualang ini ada. Sebab anjing-anjing mengurungi aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Ini penubuatan tentang Yesus atau bukan? Penubuatan Yesus atau tidak, saya tidak mau tahu. Yang penting Tuhan Yesus sudah ada datang. Enggak, ini kan tadi Anda bilang di dalam kitab Mazmur. Saya Anda tidak mau tahu itu nubuat. Adapun nubuat itu terjadi berlaku hanya pada zaman ketika nubuat itu dibuat. Setelah yang dinubuatkan itu terjadi, itu nubuat itu tidak berlaku lagi.
Ya gini Bang, kan tadi Abang bilang di dalam kitab Mazmur ada nubuatan tentang Yesus. Ya kan? Nah, Siapa yang mengatakan? Bukan saya mengatakan Tadi. itu. tadi Abang Dia- ngomong sama Bang Zuma tadi. Yang Saya ingat mengatakan itu cuma ada nubuat katanya. Ya oke, saya kan tidak menyangkal ada nubuat di situ. Kalau itu menurut dia, kan saya tidak menyangkal. Tetapi Nah ini Gini Bang Billy, caranya supaya Bang Billy masuk kayak gini. Ada nubuat di situ bagi kita Ya. yang penting Ya, adalah yo, bukti. petualang apa sih nama lu? Langitan. Gue pengen nanya, perjanjian lama sama Yesus hubungannya apa? Hubungannya perjanjian lama itu sebelum Yesus datang dalam wujud manusia. Oke, hubungannya? Ya hubungannya kan di Alkitab perjanjian lama kan sudah diceritakan itu tentang Yesus kepada orang-orang Israel. Apa? Salah satu contohnya. Salah satu contoh macam mana? Ya itu urusan orang itulah, itu bukan urusanku. Oh, dia nggak tahu perjanjian lama sama Yesus hubungannya apa, Bang Billy? Bang Billy nggak bisa masuk kalau kayak gini. Iya, karena dia belum paham Alkitab. Nggak ngerti dia. Ya udah dirobek aja ya, nanti abis dialog dirobek perjanjian lama aja. Karena lu nggak ngerti. Apapun kata Nabi bahwa Yesus akan datang atau tidak datang, tetapi Yesus sudah datang dalam wujud manusia, itu yang perlu kita pahami. Oke, Masalah Nabi siapa nubuat itu. yang ngomong? Nabi siapa yang ngomong? Wahai, nanti Yesus akan turun di tanah Yunani menjadi manusia, itu Tuhan kita. Nabi Nabi mana? manapun itu saya tidak perlu. Tidak perlu Atau tidak tahu? Tidak perlu tahu saya itu. Yang Oh, penting nggak tahu Bang Billy. Ya udah ya, Bang Billy ini gua makan nih. Bang Billy aku Tuhan permisi sudah ya. datang. Biar aku makan ini. Itu yang perlu kita pahami. Ajaran Tuhan Oke, itu oke. perlu kita pahami. Apa Ya, ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan itu kan karena begitu besar kasih karunia Tuhan, maka Dia menganugerahkan anaknya. Kan gitu ya? Itu bukan ajaran, itu kisah. Itu apa dong? Itu kisah. Lah jadi ajaran Tuhan itu apa dalam mengasihi itu apa? Menyerahkan nyawanya kan? Ajaran Tuhan itu mengasihi sesama manusia. Iya, contoh kasihnya tuh apa? Mengasihi- Menyerahkan nyawa kan? Contoh kasihnya. Mengasihi bukan berarti kita harus dibunuh orang. Jadi ngapain dong? Loh, mengasihi sesama manusia, kita tarik dulu kepada diri kita, manusia yang lain. Kalau misalnya Oke, tunjukin ke gua Yesus minjemin uang. Tunjukin ke gua Yesus minjemin uang. kok pinjamin uang? Nggak kasih, minjemin uang kasih. Di mana? Ada nggak? Nah, Nggak ada. Cara ngaur aja pinjam. Memangnya Oke, kalau pinjam uang itu orang baik? Yesus beliin rumah. Pak kali kalau Beliin kita rumah. pinjam uang. Ada nggak? Yesus beliin rumah. Beliin rumah ada nggak? Beliin rumah orang. Nggak ada juga. Apa kasihnya omdo doang? Tuhan lu maha omong doang. Ayo, buktinya apa dong? Buktinya apa? Ada nggak? Ada yang salah Apa? nggak omongan dari Tuhanku? Ya salah karena nggak ada buktinya. Loh, kok nggak ada buktinya macam mana? Itu namanya omdo. Apa yang tidak dibuktikan? Apa? Coba. Ya dia mengasihilah musuhmu. Apa yang dikasihkan Yesus kepada musuhnya apa? Gue pengen tahu apa. Buktinya dia dicambuk. Itu maksud gua. Bukti kasih itu menyerahkan badan untuk disiksa kan gitu. Loh, kok bukan tadi dicambuk? Tadi udah ngaku dicambuk. Yesus itu Tuhan, makanya Tuhan mencontohkan untuk mengasihi itu apa? Menyerahkan badan untuk disiksa kan? Tuhan itu bisa berbuat seperti itu, bukan seperti kita manusia. Terus ngapain nyontohin yang manusia nggak bisa lakukan? Ngapain? Seperti itu manusia. Lah terus contohnya apa? Mengasihi musuh itu apa? Apa yang dikasih Yesus? Makanya yang paling utama, kan saya sudah jelaskan tadi, mengasihi manusia. Contohnya gini. Iya. Apa yang dikasih Yesus? Gue tanya. Apa yang dikasih Yesus? Maksudnya? Mengasihi manusia. Gue mengasihi petualang nih. Apa bukti gue mengasihi? Gue membelikan rumah, membelikan handphone, membelikan istri. Nah, apa dong kalau gitu? Kau menghargai aku sebagai manusia seperti kau bisa dihargai sebagai manusia. Itu namanya mengasihi sesama. Iya, menghargai itu apa? Menghargai itu apa? Ya menghargai. Bentuknya. Jangan Bentuk menghargai itu apa? Inilah. Jangan mengolok-olok doang. Murah sekali. Loh. Cuma ngajarin jangan mengolok-olok, Tuhan mesti turun. Bukan hanya itu. Tapi Yesus olok perempuan disamain dengan anjing. Apa jadi? Coba gue pengen tahu. Itu Jangan contoh. ngolok-ngolok ngatain orang iblis, bapakmu. Ya kan? Ada orang perempuan dikatakan anjing. Ini contoh apa? Apa jadinya? Apa coba?
Ayatnya mana? Tuhan nih turun ke dunia nih spektakuler. Wah, semua orang tahu. Bang Suki, Tunjukkan dulu ayatnya mana ayatnya. katanya Bang Suki? Oh, Tunjukkan ayat. oh ini Di apa dalam itu? Matius 15:26 ketika ada orang perempuan minta tolong malah disamain dengan anjing. Dengar Itu dulu. kan mengolok-olok itu namanya. Bubuk nggak lu? Ah ini Kristen itu lemah di pembuktian. Bukan, Lemah di ayat situ lu. Kita baca dulu. Kamu baca kita makanya mau jelaskan. Buka ayat berapa? Ya udah Matius berapa tadi Satsuki? Langitan pegang Bible cetak ya kan? Matius 15:26. Matius. Pegang ya. Dibaca Nah, iya. dari ayat 22, dibaca dari 22 sampai 27. Matius berapa? Astagfirullah. Matius 15 dibaca dari ayat 22 itu. 15. Kisahnya ada perempuan Kanaan minta tolong kepada Yesus karena anaknya kerasukan setan. Oke, Awal- dengar saya baca. Awalnya Dengar, Yesus saya baca. tidak peduli. Dengar Iya dulu. kan? Dengar dulu saya baca. Hmm. Maka Bubuk datanglah gak lu? seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah dia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus. Ini jawab Yesus nih ya, ke perempuan itu ya. "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi jawab Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti dari yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tuh dia tuh. Disamain dengan anjing. Dengar dulu, aku belum jelaskan. Kau jangan potong dulu. Kata perempuan ini mau dijelaskan atau tidak? Ngasih roti kepada anjing aja pelit Dengar Yesus dulu, bayangin. jelaskan. Oh, oke. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi perikopnya di Kalau sini- mau disembuhin Yesus dianjing-anjingin dulu gitu nggak sih? Bukan. Dia membuktikan kepada orang. Pokoknya kalau mau sembuh harus diterima disamakan dengan anjing. Ya, Itu. intinya di sini yang bukan orang Israel saja begitu kuat imannya, itu yang mau dibuktikan. Itu yang disamain dengan anjing siapa? Yang disamain dengan anjing siapa? Dengar Jangan dulu. lari dari itu. Yang disamain dengan anjing siapa? Perempuan itu bukan. Dengar dulu. Ya udah, itu hafal, saya udah hafal itu ayat itu. Tuhan Sekarang Yesus pertanyaan pada- saya, yang disamakan dengan anjing itu siapa? Tuhan Yesus mau membuktikan kepada orang Yang disamakan dengan anjing itu siapa? yang disamakan dengan anjing ini kan hanya perkataan Yesus memfitnah perempuan itu supaya Nah iya. Katanya nggak pernah maki-maki, nggak pernah mencemooh. Itu ada orang minta tolong malah disamakan dengan anjing. Dengar dulu. Endingnya ini kan akhirnya kan perempuan itu kan jadi sembuh kan. Bukan Jadi itu kita- yang dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan itu Yesus itu mengolok-olok perempuan itu, menyamakan perempuan itu dengan anjing. Iya, walaupun Iya, ya udah, berarti benar. walaupun Lanjut. sudah disebut anjing dan diolok-olok, tetapi tetap dia Udah Pak, udah Pak percaya Tulang, bahwa udah dulu Pak. itu Tuhan. Makanya Pak. Iya, gitu. itulah yang Udah dulu, Pak. menyembuhkan penyakit dari Udah, anaknya. Anda udah iya kan tadi. Nggak usah begini aja Pak. Iya harus setelah dibilang Kalian anjing tidak kan. paham, Udah. kalian kan Pak hanya ngambil Petualang, sponsor apakah- saya. Tidak tahu apa Pak, tujuan. Enggak, katanya kasih itu jangan mengolok-olok. Yesus mengolok-olok perempuan itu disamakan dengan anjing. Artinya di sini dia Bagus, saya nggak tanya arti. Intinya Yesus pernah mengolok-olok perempuan itu disamakan dengan anjing. Udah dijawab Tiba-tiba tadi iya. Artinya begini nih. Kau Udah dijawab iya, tapi di situ dibantah lagi. cuma minta tolong sama saya. Bro, tolong belikan aku kopi. Oh, Aku enggak mau kau anjing kau sama dengan anjing kau kan gitu. anjing. Tolonglah bro, tolonglah. Katanya kan, akhirnya kan kuberikan juga kopi itu. Nah, betapa Sambil bilang anjing nggak? Sambil bilang anjing nggak? bukan artinya dia selalu menganggap Padahal Dia- di dalam dia kitab selalu- Efesus Gini aja stop dulu ya. Mila Bentar, jangan- bentar, jangan- bentar. Biar Bang Andi, biar Bang Willy, Bang Andi. Biar artinya satu di orang sini, saya 1 menit. walaupun sudah dia Pak dikatakan Tulang, anjing, izin dulu Pak, sudah Pak, dikatakan Pak, dari remah, tadi. tetapi perempuan Stop, itu Nggak bisa Bang Andi, Dia dia nggak percaya bisa Tuhan dikendalikan.
Karena dia Stop. percaya Yesus itu Tuhan. Pak, Itu di situ di Bible Anda itu ada Tuhan, kata anjing hambanya nggak? anjing. Ada kata anjing nggak, Pak? ada. Ada. Kata anjing itu keluar dari mulut siapa? Kok dari mulut siapa? Hah? Memangnya apa rupanya masalahnya kalau keluar dari mulut kita anjing? Dari mulut siapa keluar kata anjing itu? Memangnya apa rupanya? Apa rupanya? Enggak, saya nanya Anda. Itu tergantung tujuan. Saya nggak nanya tujuan. Keluar dari mulut siapa? Tujuannya asal baik, nggak apa-apa Bang Andi nyamain orang dengan anjing. Misalnya Pak Petualang ini kok kasih 1 juta nih Pak, kok kasih 1 juta, kamu kan hanya sekedar anjing, nah itu nggak apa-apa gitu. Tuhan Yesus di sini Itu tuh Bang Billy ngasih lihat Efesus 4:29. Tapi perempuan Apa itu itu? tetap dia. Susah amat jujur Dia orang ini. walaupun disebut dikatakan anjing tetap aja dia percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Tuh, harusnya Yesus belajar ke Paulus tuh di Kolose 3 nomor 8. Yesus Ya, itu Paulus bener. muridnya betapa. Tuh, tapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Walaupun Gitu. kain anjing dia tetap Ini Paulus, beriman bahwa Yesus dinasehati Paulus berarti. Kalau Karena misalnya Yesus sering berkata kotor. percaya lagi bahwa dia Iya itu kan? karena dia sudah Bahkan berkata kepada seperti orang itu. Yahudi apa katanya? Iblis Tuhan Yesus bapakmu. tahu apa yang Katanya ada di nggak dalam pernah pikiran mencomok, katanya nggak pernah mencomooh orang, tapi nyatanya ada orang minta tolong, bukannya ditolong malah disamakan dengan anjing. Yesus. Ini gimana? Suaramu kalah besar dengan saya, Pak ya. Jadi kalau modal ngotot-ngototan, suaramu itu ketindih sama saya.